Apakah kerajaan sorga itu sungguh ada? Di manakah itu? Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman dalam Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang mungkin baru mengikuti program ini. Silakan saudara subscribe, like, dan share video ini agar menjadi berkat. Jangan lupa klik tanda notifikasinya. Bersama saya, Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan hari ini. Ada pertanyaan disampaikan. Ada di manakah kerajaan sorga? Apakah sorga sungguh ada? Gimana, Pendeta? Orang-orang berpikir bahwa kerajaan surga adalah tempat yang kita kunjungi setelah mati. Maka ketika hidup terlalu sulit, ada yang berkata seperti ini. Aku mau cepat pergi ke pelukan Tuhan. Meskipun begitu, kalau sakit lalu dirawat di rumah sakit bagaimana? Bukannya berkata dengan senang, wah sudah dekat waktunya aku pergi. Tapi berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Yaitu di satu sisi mengharapkan kerajaan surga, tapi di sisi lain tidak mau mati. Jika begitu, Pendeta, pertanyaannya bagi kita, apakah surga itu adalah tempat yang kita datangi hanya setelah kita mati? Yesus berfirman bahwa kerajaan surga bukan hanya sebagai suatu tempat dalam konsep ruang saja. Coba kita buka Lukas 17 ayat 20. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya. Yesus mengatakan firman yang menjungkir-balikan sudut pandang orang-orang Yahudi sejauh itu tentang kerajaan surga. Yaitu dengan mata dari orang yang belum lahir kembali, kerajaan surga tidak akan bisa dilihat. Meskipun demikian, orang-orang tidak peduli pada hal lahir kembali dengan air dan roh. Dan dikatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat 23 bahwa manusia lahir kembali dengan benih yang tidak fana. Benih itu apa? Itu adalah firman yang hidup dan selalu ada. Firman yang hidup dan yang kekal. Ya. Tapi orang-orang sambil berbuat dosa pun mengharapkan apa? Orang-orang berharap agar nanti di masa depan akan masuk ke surga. Tanpa mempedulikan kerajaan surga hari ini, orang-orang hanya mengharapkan kerajaan surga di kemudian hari. Jadi, Pendeta, mungkin sebelum membahas pertanyaan yang tadi, ada tidaknya surga, Pendeta bisa jelaskan arti dari kerajaan surga. Ini apa? Baik, mari kita perhatikan kata kerajaan surga ini. Coba kita buka ya, Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di sini kata kerajaan surga terdiri dari dua kata. Bahasa Yunaninya Basileia dan Uranus. Basileia dan Uranus. Uranus itu artinya langit. Dalam bahasa Inggris, kerajaan surga adalah Kingdom of Heaven. Heaven itu artinya langit atau angkasa dan selalu dipakai dalam bentuk jamak. Heaven itu dalam bahasa Ibrani adalah Shamaim, yang artinya langit, langitnya jamak. Jadi secara harafiah, surga berarti kerajaan dari langit dan langit atau kerajaan angkasa. Maka di Alkitab Korea, surga juga diterjemahkan sebagai kerajaan langit. Kalau begitu, Pendeta, apa yang dimaksud dengan langit di sini? Mari kita lihat dulu Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika disebut langit, kita terpikirkan dua jenis langit. Yang pertama, ruang yang terbentangkan, tak terhingga, yang tinggi di atas garis horizon atau garis cakrawala. Itu ruang yang luas, yang tak habis-habisnya, yang di situ kita bisa lihat matahari, bulan, dan bintang-bintang.
Di hari yang cerah, langit itu berwarna biru muda yang semakin ke bawah, semakin dekat permukaan tanah, semakin tebal. Di suatu hari atau di subuh hari atau senja, warnanya sedikit merah atau kuning. Nah, di situ angin bertiup, di situ ada udara, cahaya matahari, burung-burung berterbangan. Ya, bahasa Inggrisnya sky kan. Nah, di situ angin bertiup, awan melayang, ruang secara fisik sebagai ciptaan. Pendeta, apakah langit dalam konteks sorga itu menunjuk pada langit yang demikian? Maka di Alkitab ada langit yang lain lagi. Apa itu? Langit yang dikatakan di Alkitab itu bukan ruang secara fisik. Itu adalah langit sebagai ruang di mana Allah berada, yaitu heaven. Maka bukan dikatakan Our Father in the sky, tetapi dikatakan apa? Our Father. Ya, Our Father In heaven. In heaven kan? Alkitab Inggris, NIV atau NASB. Our Father in heaven, Our Father who is in heaven. Ya, karena Allah adalah roh, seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 24. Jadi manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu tidak bisa berada di tempat yang berbeda di saat yang sama. Yeah. Tapi Allah bukanlah sosok yang berada di sky, ya, ruang fisik. Memang Yesus adalah sosok yang mana firman menjelma menjadi manusia, ya. Firman menjelma menjadi manusia dan datang ke bumi. Tapi secara hakikat Allah bukanlah sosok yang ada di dalam ruang dan waktu seperti kita ini. Jadi bagi Tuhan Allah, ya tidak perlu ada di dalam ruang fisik. Namun, bagi manusia yang jatuh dosa, diperlukanlah ekspresi suatu tempat di mana Allah berada. Maka untuk mengatakan adanya Allah, dipakailah ekspresi langit. Yaitu untuk mengekspresikan tempat di mana Allah berada, kata yang paling cocok adalah langit. Jika kita rangkumkan lagi, ketika ditanya, di manakah Allah berada? Di mana? Kita katakan, Tuhan ada di langit. Karena konsep langit itu yang paling pas untuk membuat manusia memahami di mana Tuhan berada. Dan sebenarnya juga ada makna perlu dikaji dari akar katanya, ya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak terbatas ruang secara fisik. Pendeta tadi telah menjelaskan tentang makna dari kata sorga. Bagaimana kita kemudian memahami kata kerajaan? Untuk mendirikan kerajaan butuh 3 unsur. 3 unsur itu apa? Wilayah atau tanah, lalu rakyat atau umat, dan kedaulatan. Wilayah, rakyat, kedaulatan. Jika lihat Alkitab, di dalam perjanjian-perjanjian Allah dengan manusia terkandung isi tentang pembangunan kerajaan Allah. Ya, dan yang memperlihatkan paling jelas tentang itu adalah perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Allah membuat paling banyak perjanjian dengan Abraham. Perjanjian adalah sarana yang penting untuk menggenapi sejarah penebusan. Jadi, Alkitab bisa disebut sebagai catatan sejarah penebusan yang merupakan kesinambungan dari perjanjian ke perjanjian. Ada 7 perjanjian dengan Abraham. Dan pada tiap perjanjian tersebut terkandunglah 3 unsur. Dan di antara 3 unsur tadi, meskipun telah ada tanah dan keturunan atau umat, tetapi jika kedaulatan pemerintahannya tidak berlaku, maka percuma. Kalau begitu, bagaimana kedaulatan itu bisa tampak, bisa diwujudkan? Itu terwujud lewat firman yang memberkati Abraham atau yang memerintahkan Abraham dan ketaatan Abraham terhadap firman itu. Jadi, yang penting adalah pengaruh dari pemerintahan Allah tersebut berlaku pada diri kita atau tidak. Tadi konsep langit itu bagaimana? Apakah itu menunjuk pada ruang? Kita telah bahas, jadi dibandingkan menunjuk pada konsep ruang, itu lebih menunjuk pada tempat di mana Allah berada. Jika itu adalah tempat di mana Allah berada, dapat dikatakan bahwa itu adalah langit. Jika begitu, tempat itu adalah tempat yang dijangkau oleh apa? Oleh pengaruh Allah. Jadi di manakah kerajaan surga? Itu adalah tempat di mana pengaruh Allah atau kuasa Allah bisa menjangkau.
Maka itu di mana? Bisa juga itu adalah tempat program tanya jawab Alkitab ini. Bisa juga tempat kerja atau rumah saudara. Jadi pada akhirnya ketika ditanya apakah kerajaan surga itu benar ada, sekarang bukankah sangat jelas? Kenapa? Karena jelas bahwa itu adalah tempat di mana pengaruh pemerintahan Allah Bapa menjangkau. Tapi sebaliknya, jika itu adalah tempat yang menolak pemerintahan Allah, berarti itu bukan kerajaan Allah. Itu sebabnya, siapakah yang bisa melihat kerajaan Allah? Itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah, yaitu orang yang rendah hati di hadapan Allah. Coba buka ya, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Pendeta, jika begitu, sebaliknya, tempat seperti apa neraka itu? Coba kita buka ya, Mazmur 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Nah, di sini dunia orang mati bahasa Ibrani-nya Sheol, artinya tempat kediaman orang mati. Kata Sheol ini sering diterjemahkan sebagai neraka. Jadi neraka adalah tempat di mana orang benar-benar tidak bisa mengalami Allah. Juga tempat di mana benar-benar tidak ada syukur. Wah, baik pendeta. Jika kemudian kita kembali ke pertanyaan hari ini, di manakah kerajaan sorga? Apakah itu benar ada? Ini bagaimana kita menjelaskannya? Itu adalah pertanyaan yang banyak orang penasaran. Khususnya siapa yang sungguh-sungguh menanyakannya. Bagi orang yang ada di ambang kematian, pasti itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Namun, sebelum kita memikirkan kerajaan surga yang akan kita masuki di kemudian hari itu seperti apa, ada sebuah hal yang harus kita ingat secara pasti. Itu adalah saat ini diri kita masing-masing adalah sudah siap untuk masuk ke surga atau belum. Dengan kata lain, apakah dalam kehidupan kita hari ini kita sedang mengalami Allah, mengalami kerajaan surga? Maksudnya, janganlah hanya pikirkan kerajaan surga itu seperti taman bermain yang tinggal beli tiket untuk masuk. Allah kita adalah Allah yang seperti apa? Bukan Allah dari orang mati, tetapi Allah dari orang hidup. Abraham, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Coba kita lihat Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Apakah kerajaan surga itu ada dan ada di mana? Saya harap saudara jangan hanya pikirkan kerajaan surga yang akan kita masuki setelah mati. Tetapi saya harap tempat di mana saudara berada hari ini itu menjadi kerajaan surga. Amin. Di dalam orang yang sungguh-sungguh hidup dengan percaya sedang digenapilah kerajaan surga. Yaitu saat kita percaya Yesus dan masuk ke dalam pemerintahan Allah Bapa, sudah dimulailah kerajaan surga. Coba kita lihat Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jika firman Bapa ada di dalam kita, berarti di dalam kita sudah ada kerajaan surga. Jika di dalam hati kita ada firman, bagi diri kita, kerajaan surga telah hadir. Semoga saudara semua percaya bahwa kerajaan surga adalah milik orang yang menyerongnya. Baik, terima kasih Pendeta Yun sudah menjelaskan kepada kita semua pertanyaan mengenai kerajaan sorga. Demikianlah pembahasan dalam tanya jawab Alkitab kita hari ini. Apa komentar saudara atas pembahasan hari ini? Silakan tuliskan pendapat atau pertanyaan saudara pada bagian komentar. Mari terus ikuti dan dukung program tanya jawab Alkitab ini sehingga makin memberkati banyak orang. Sampai bertemu pada tanya jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.